Para pejabat ke anak-anaknya regit dong, belik. Abang, kakak, sini, duduk. Situ. Mulai sekarang, ya, abang nggak ada ya arogan-arogan di jalannya. Kamu juga ya, nggak ada ya. Bapak ini pejabat, duit bapak duit haram, ya. Itu motor Harley masukin ke ruang tamu. Mulai besok kamu kemana-mana pakai Honda Beat, ya. Kamu juga tuh mobil-mobil mewah jual semua, ya. Pakai Kalia sekarang, biar dikata kita rakyat jelata, ya. Nggak ada arogan-arogan di jalan. Jangan bikin malu bapak. Bapak nggak mau hilang jabatan, nggak mau. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nama Agnes tiba-tiba saja menjadi trending topik di Twitter. Hal ini berkaitan dengan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak dari seorang Ditjen Pajak yang menganiaya anak seorang banser gara-gara Agnes. Karena Agnes mengadukan David kepada pacarnya, Mario. David adalah yang dianiaya, dulu merupakan mantan pacar dari Agnes. Agnes pun mengadu kepada Mario, pacarnya yang sekarang, yang anak Ditjen Pajak itu. Katanya dia sekarang diperlakukan kurang baik oleh David. Akhirnya David pun dihajar sampai dalam keadaan koma oleh Mario. Inilah David saat dulu masih pacaran dengan Agnes. Agnes kemudian bahkan disandingkan dengan Putri Chandrawati, istri dari Sambo, yang dianggap banyak membuka kasus-kasus, rentetan kasus-kasus setelah itu. Kita tahu bahwa Mario sebagai seorang anak Ditjen Pajak sering sekali flexing dengan menggunakan Rubicon dan motor-motor mewahnya. Hal ini membuat masyarakat akhirnya enggan membayar pajak karena menganggap pajak yang dibayarkan dibikin foya-foya oleh anak pegawai pajak. Agnes pun sempat merekam foto saat David dianiaya, bahkan dia pun sempat dikatakan selfie dengan keadaan babak belur dan koma yang sudah dialami oleh David. Sosok Agnes yang dikatakan masih berusia 15 tahun ini memang menjadi perbincangan publik karena ini menggambarkan bagaimana kondisi anak muda kita sekarang. Bahkan dikatakan begitu sadisnya sampai si cewek ini atau Agnes bisa selfie di atas kondisi korban yang koma. Dan kemudian sosok Agnes ini disejajarkan dengan Putri Chandrawati yang menyebabkan institusi Polri hancur lebur kepercayaannya. Sementara Agnes Gracia Herianto, penyebab institusi Kementerian Keuangan, juga dipertaruhkan. Karena itulah Sri Mulyani akhirnya memecat orang tua dari Mario. Pacar Mario Dandi diduga menjadi provokator pengeroyokan David, anak pengurus GP Ansor, dan inilah sosok pacarnya. Kasus pengeroyokan terhadap pria bernama David, seorang santri sekaligus anak pengurus GP Ansor Pusat, tengah menjadi sorotan publik. Pelaku yang bernama Mario Dandi Satrio merupakan anak dari Kepala Bagian Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Agnes sendiri disebut-sebut merupakan pacar dari Dandi sekaligus mantan kekasih David. Ia diduga mengadu kepada David sehingga memicu amarah dan terjadilah insiden penganiayaan. Dan inilah sosoknya si Agnes. Banyak yang menduga kalau video rekaman penganiayaan tersebut direkam oleh Agnes sendiri dan videonya sudah tersebar di platform Burung Biru. Gue jadi ingat sama kata-katanya Kasino Warkop DKI. Udah, gak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil. Gak duit bapaknya halal aja. Dan di media sosial juga digambarkan bagaimana kolaborasi penganiayaan tersebut.
David, seorang anak yang masih di bawah umur, dipaksa untuk tidur tengkurap di jalan dengan tangan diposisikan di belakang badan, tak berdaya dan tak melawan. Kemudian pelaku yang dewasa menginjak leher dan kepala David berkali-kali. Bertubi-tubi injakan dan sepakan ke kepala dan leher ini dilakukan pelaku adalah orang dewasa sambil diselingi dengan ancaman dan makian secara verbal sampai David koma. Semuanya ini dilakukan di depan cewek yang dengan sengaja dan sadar mengirimkan pesan ke David dengan tujuan agar mereka tahu di mana posisi David. Sesuatu yang sudah direncanakan secara matang, termasuk dengan mengganti plat nomor mobil dengan plat palsu. Dik, iki ono kejadian nang Jakarta kono ya, anake pejabat sugih ngeroyok arek anake sahabat GP Ansor, jenenge Mas David iki sing dikeroyok sampai koma. Iku kena apa, Dik? Kuro-kurone kena apa anek pejabat kok koyo ngono? Ngono gara bener omongane wong biyen. Nek jeno aja sangu akeh-akeh gara goblok. Kaya iku mang ya. Yo. Duit apa sangune akeh, pungkasane ngeroyok wong. Percuma ngono. Percuma ya. Mangkane aja akeh-akeh nyangoni. Dandi, seorang pelaku penganiayaan terhadap David. Blok, tuh, kon niku anake pejabat pajak. Urip niku wis penak lah, lapo kon ngakoni hal konyol koyo ngono iku, Dandi. Uripmu kurang penak yo po, kon niku wis duwe moge, wis duwe mobil Rubicon. Ngono iku bayar pajak ta gak? Bapake pejabat pajak, tapi anake nunggak pajak sampai pirang-pirang tahun. Masyarakat sing bayar pajak makmit tempe karo bakwan, tapi sing nerima pajak senengane pamer kemewahan. Ngene ku hasil kekayaan lha dikondi kira-kira. Ya ngenteni duit teko rakyat ta, Bos. Cuk. Kita manggago. Siap. Ayo manggago. Ayo deh masuk TV deh. Masuk TV lu. Masuk TV. Masuk kantor. Ayo mani. Kapan lagi lu masuk TV One? Masuk Twitter deh. Masuk IG. Para pejabat ke anak-anaknya regit doh belik. Abang, kakak, sini, duduk. Situ. Mulai sekarang, ya, abang nggak ada ya arogan-arogan di jalannya. Kamu juga ya, nggak ada ya. Bapak ini pejabat, duit bapak duit haram, ya. Itu motor Harley masukin ke ruang tamu. Mulai besok kamu kemana-mana pakai Honda Beat, ya. Kamu juga tuh mobil-mobil mewah jual semua, ya. Pakai Kalia sekarang, biar dikata kita rakyat jelata ya. Nggak ada arogan-arogan di jalan. Jangan bikin malu bapak. Bapak nggak mau hilang jabatan, nggak mau.